Dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslim muslimah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasa kita tentang Asmaul Husna, mengulas 99 makna dan terjemah syarah dari Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah Allahul ladzi la ilaha illahu, memiliki pengertian al-ma'budu bihaqqin. Artinya Allah, zat yang disembah dengan haknya, karena ada yang disembah namun bukan haknya atau tidak berhak untuk disembah. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Artinya bahwa demikian itulah sebab sesungguhnya Allah adalah zat yang berhak untuk disembah, dan apa-apa yang disembah selain Allah itu menjadi batal. Kemudian kita terjemahkan pengertian bihaqqin. Dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, dan yang kedua adalah al-itsbat. Bihaqqin dengan pengertian an-nafyu ialah menafikan atau meniadakan semua sesembahan, atau kita kenal dengan la ilaha illallah, dan harus mengkufuri terhadap sesembahan kepada selain Allah. Jadi kalau meniadakan sesembahan selain kepada Allah, ya hanya Allah saja yang harus diibadahi. Kalimat tahlil yang memiliki kalimat la ilaha illallah ialah bahwa tidak ada sesuatu yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat, ialah menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah, illallah. Jadi tidak boleh ada yang lain kecuali hanya Allah saja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Al-ayah memiliki pengertian bahwa diterjemahkan sebagai sebuah keimanan yang hakiki. Dikatakan sebagai iman yang hakiki itu ialah mengkufuri taghut, sesembahan selain Allah, dan mengimani hanya kepada Allah. Karena ada iman pada Allah tapi tidak mengkufuri terhadap taghut. Ada orang-orang ya sholat, ya puasa, ya haji, dan lain-lain, namun kalau kemudian dia meminta tolong kepada selain Allah, ini belum dikatakan iman yang hakiki. Kalau kemudian dia memiliki iman yang hakiki, maka dia harus mengkufuri terhadap taghut, dan hanya Allah lah yang dia percayai. Apa terjemah dari taghut? Ialah ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain kepada Allah, itu sudah termasuk taghut. Maka kalau kita mengerjakan sholat, puasa, haji, dan ibadah yang lain, seyogyanya meninggalkan terhadap taghut, termasuk dalam permintaan tolong. Harus murni hanya kepada Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah perkembangan Islam ialah Islam masuk ke Eropa atau Andalus atau Spanyol melalui jalur Afrika, Yunani, Italia, dan lain-lain. Semuanya dilakukan melalui perang, sehingga mereka tidak ada akidah syirik yang dicampuri dengan iman, karena semua kalah dalam peperangan.
Seperti di Cordoba, Spanyol menjadi pusatnya ilmu Islam, tidak ada syirik sama sekali. Tetapi berbeda dengan Islam yang masuk ke Asia. Islam masuk ke Asia melalui lewat Taqarib al-Maqalid, di mana hal ini memiliki cara atau nis di mana ia menggunakan pendekatan budaya yang dibawa oleh pedagang dari Yaman, yaitu agar bisa menerima Islam dimasukkan ke dalam budaya Hindu, dimasukkan ke dalam budaya kejawen, dan lain-lain. Sehingga ada percampuran antara syirik dan tauhid atau keimanan, atau dikenal dengan sinkretisme, sehingga orang tidak sadar dia mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lain, namun dia juga syirik karena juga meminta tolong kepada selain Allah dengan mempersembahkan sesuatu persembahan di kuburan, pohon, dan lain-lain dengan rasa khosyah. Seperti tadi ketika lewat suatu jalan dengan rasa takut dan takzim dengan mengucapkan nun sewu mbah. Meskipun diucapkan dengan guyon, tetap mengandung syirik. Masuknya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ibadah yang benar harus memiliki 6 pilar atau 6 sifat. Mari kita jabarkan. Yang pertama adalah hubban. Artinya dalam ibadah harus bisa menghadirkan tumakninah, atau menghadirkan rasa terhibur atau merasa senang. Kemudian dalam suatu petikan riwayat, mencarilah manisnya hidup di dalam 3 hal. Sebuah ungkapan dari Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan tafaqqadul al-halawa fi thalath. Yang pertama adalah fi shalah, kemudian wafal Quran, kemudian wafal dzikr. Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru, fa in lam tajiduha fa'lam anna babaka mughlaqun. Artinya mencarilah manisnya hidup di dalam 3 hal. Ialah yang pertama fi shalah, di dalam kita mengerjakan ibadah salat. Kemudian wafal Quran, di dalam kita membaca Al-Quran. Kemudian wafal dzikr, di dalam kita berzikir kepada Allah. Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru. Jika seseorang bisa menjumpainya di dalam 3 hal ini, maka teruskan dan bergembiralah. Namun fa illam tajiduha fa'lam anna babaka mughlaqun. Jika hal ini tidak dia jumpai di dalam mengerjakan ibadahnya, tidak dia jumpai di dalam membaca Qur'annya, dan tidak dia jumpai di dalam dia zikir kepada Allah, di mana manisnya hidup, manisnya kehidupan, menjalani amal ibadah, menjalani keimanan, tidak dia dapati, maka ketahuilah bisa saja bahwa hatinya itu terkunci, pintunya itu terkunci, kenikmatan di dalam hatinya belum terbuka, sehingga di dalam salatnya dan juga di dalam baca Al-Qur'annya dan di dalam zikirnya belum bisa membuat hatinya menjadi nyaman, tenang, tentram, dan merasakan keindahan, manisnya hidup, manisnya iman. Maka contoh dari Rasulullah SAW sendiri, beliau bersabda bahwa arihna biha. Dalam sabda beliau mengatakan bahwa istirahatkanlah saya dengan sholat. Kalau kita mungkin arihna minha, istirahatkanlah saya jauh dari sholat. Mungkin demikian. Namun Rasulullah arihna biha, istirahatkan saya dengan sholat. Termasuk ada salah satu sahabat ketika sholat, kemudian ada panah musuh yang mengenainya. Punggungnya tertancap sebuah panah. Namun dia tidak merasakan sakit karena dia tidak ingin bacaan surah Al-Kahfi yang sedang dia baca kemudian menjadi terputus. Setelah sholat baru dia minta tolong untuk dicabut. Itu pun minta dicabut kalau dia dalam keadaan sholat lagi. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang di dalam
memahami bahwa pilar-pilar ibadah yang menjadi sifat yang harus dimiliki, salah satunya adalah rasa cinta, hubban, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam ibadah kita harus memiliki sifat wadhullan, harus rendah diri. Artinya ibadah itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, karena ibadah kita kalau dinilai dengan surga, hal itu semua tidak ada apa-apanya. Di zaman Bani Israel ada orang yang ahli ibadah selama 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah sekalipun. Bahkan oleh Allah ditempatkan pada suatu pulau di tengah laut. Di tengah-tengah pulau itu ada mata air yang segar. Setelah dia wafat, dia berkata kepada Allah, adkhilal jannah bi'amali. Ya Allah, masukkan saya ke surga dengan amalanku. Lalu Allah langsung dilempar ke dalam nerakanya. Dia protes, kenapa Allah? Kata Allah, surgaku terlalu mahal kalau hanya dibeli dengan amalan yang engkau kerjakan selama hidup di dunia. Akhirnya dia meralat, ya Rabbi, adkhilnil jannah birahmatik. Akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surganya dengan rahmatnya Allah. Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh budaknya Mughirah, sehingga membuat orang-orang pada saat itu merasa susah, berat sekali kalau sampai kehilangan Khalifah Umar. Akhirnya orang-orang berusaha mengobati Umar dengan membuat ramuan-ramuan jamu susu yang diminumkan kepada beliau. Akhirnya orang-orang yang berusaha mengobati Umar, namun ternyata ramuan, jamu, dan susu yang diminumkan langsung keluar dari bekas lukanya. Akhirnya orang-orang yang menyadari bahwa Umar akan meninggal, kemudian semua orang menghibur, termasuk di saat itu datanglah seorang pemuda dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, berbanggalah engkau karena termasuk sahabat Nabi, tokoh dalam Islam. Engkau telah berbuat adil dan engkau orang yang pol. Lalu apa yang dikatakan Umar? Dia mengatakan, wadidtu an dzalika kafaf la alayya wala li. Saya sudah merasa senang nanti di akhirat. Beliau pur-puran. Khalifah Umar dalam hal ini memiliki rasa rendah diri dan juga tidak merasa sombong karena beliau adalah sosok yang menjadi tokoh, dan berbangga bahwa senang juga bahagia nantinya di akhirat dengan menjadi seorang yang mengharapkan terhadap pahala dari Allah, surga dari Allah di akhirat nanti. Jadi tidak kemudian seperti halnya kisah sebelumnya, Khalifah Umar tetap merasa senang meskipun harus mengalami hal yang saat itu dia rasakan. Kita lihat yang ketiga adalah khaufan, di mana seorang hamba harus memiliki dan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga dirinya merasa khaufan, khawatir. Kemudian yang keempat adalah roja'an. Orang yang beribadah harus selalu mengharap rahmat dari Allah, supaya musyaru'atun, sehingga tidak berhenti dalam kebaikan. Makanya dalam jamaah sering dinasihati agar yarjuna rahmatullah wa yakhafuna 'adzabah. Karena min alamati qabulil hasanati bil hasanati ba'duha. Jadi termasuk ciri-cirinya penerimaan dari sebuah kebaikan adalah di mana dari mulai awal sampai dengan berakhirnya amalan yang kita kerjakan itu diniati untuk mengharap surganya Allah, dan diakhiri dengan salah satunya mengharapkan agar terhindar dari siksanya Allah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk faidha farugta fansab. Maka ketika telah selesai melaksanakan ibadah yang wajib, diteruskan dengan mengerjakan ibadah sunnah. Nah, semua ini dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 7.
Kaum muslimin muslimah yang berbahagia dimanapun Anda berada, rojaan, berharap, dalam hal ini harus yakin dan mantap. Tidak membuat harapan yang meragukan. Di mana kemudian kalau ingin surga, ya ingin terhindar dari neraka. Tidak memilih di antara keduanya. Tidak pantas di surga dan tidak kuat di dalam neraka. Ya pastikan harapannya. Sehingga rojaan ini salah satu yang menjadi karakter dan pribadi dalam ibadah. Kemudian yang kelima adalah ta'ziman. Bahwa seorang yang ibadah harus mengagungkan karena bisa menghadirkan khusyah seperti Nabi ketika sholat pasti menangis. Abu Bakar juga sama. Bahkan ketika Nabi menjelang wafat yang diperintah menjadi imam Abu Bakar, lalu para sahabat protes. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar yang menjadi imam? Karena setiap membaca Al-Quran beliau pasti menangis sehingga bacaannya menjadi tidak terdengar. Nah, ini adalah salah satu praktek ta'zim, dan hal ini adalah salah satu yang menjadi pilar dalam ibadah. Kemudian yang keenam adalah ta'at. Menghasilkan sabar, istiqomah apapun yang terjadi. Makanya orang iman nanti di surga, di dalam wahyunya Allah disebutkan akan mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari kami rasa susah. Dan orang-orang mengucapkan akan mengungkapkan kalimat ini di dalam surga. Ya susahnya di dalam ibadah sewaktu hidup di dunia. Beratnya, susahnya ibadah ketika menjalani aturan-aturannya Allah. Namun ya tetap harus dikerjakan, dinikmati. Sehingga bisa mengucapkan hal ini dan mengatakan bahwa inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah, kalau kemudian kita semasa hidup di dunia ini bersenang-senang, kemudian kita merasa bisa menikmati keadaan di dunia ini dengan tanpa merasa susah dengan ibadah, lalu bagaimana nanti kita bisa mengatakan alhamdulillah? Wong di dunianya itu bersenang-senang, di akhiratnya apakah kemudian akan mengutarakan dibebaskan dari susahnya ibadah di dunia? Ya, maka menjadi sebuah kewajaran kalau sewaktu hidup di dunia kita sulit, susah, dan berat. Karena hal ini yang akan kita syukuri ketika besok ada di akhirat. Dari 99 nama lafaz Allah yang disebut paling awal, ada 5 hal bentuk dari keagungan Allah ialah jalalu ismillah. Keagungan dari nama-namanya Allah. Yang pertama, nama Allah itu paling banyak disebut dalam Al-Quran, sebanyak 2724 kali. Karena sering disebut, inilah yang menunjukkan keagungan Allah. Kemudian lafaz Allah disebut paling awal dalam Al-Quran itu sebanyak 33 kali. Kemudian yang kedua, bentuk dari keagungan semua nama Allah, bentuk dari keagungan Allah bahwa semua nama itu mengikuti nama-namanya Allah. Contoh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini mensifati terhadap sifatnya Allah ialah aslul asma. Nama asli dari usul asalnya namanya Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan nama Allah itu hamba Allah dalam memulai dan mengakhiri dengan menyebut nama Allah. Bismillah dan Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, kalimat Allah yang paling banyak disebut dalam berdoa adalah Allahumma. Dalam penjabaran, Allahumma itu adalah polnya atau kumpulan dari segala bentuk doa. Kemudian yang kelima adalah kalau Allah sudah tidak disebut, maka saat itulah terjadi peristiwa hari akhirat dan terjadi mulainya hari kiamat. Karena sudah tidak ada lagi kalimat Allah disebut di dunia ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasa kita tentang Asmaul Husna, mengulas 99 makna dan terjemah syarah dari Asmaul Husna.